Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya akhirnya kita mendapatkan sebuah berita terbaru dari DC lagi, yang dimana ketika film Superman akan tayang secara worldwide di seluruh dunia, tiba-tiba dari para fans Snyder Cult ini, tiba-tiba mereka angkat suara yang menyatakan bahwa mereka akan berusaha untuk tidak menonton film Superman karya James Gunn ini. Yang mereka inginkan adalah Superman versi Henry Cavill dan juga disunya Zack Snyder yang sekarang ini sudah dianggap mati total, dikarenakan Zack Snyder udah putus kontak dengan WB dan juga fokus kepada project dia yang lainnya. Oke, waduh. Jadi ya kalau gua throwback kepada masa-masanya si DC Snyderverse, oke, gua paham itu adalah sebuah universe DC superhero yang dimana pembawaannya, tone-nya, bagaimanakah color grading-nya, sinematografinya, bahkan plot ceritanya saja sudah sangat dark banget dengan ala-ala Zack Snyder. Seperti yang kita tahu ya, bahwa di zaman-zaman dulu Zack itu merupakan sutradara yang paham soal tonton gelap dan juga bermain dengan berbagai macam adegan slow motion yang begitu estetik. Contoh filmnya seperti kayak 300, habis itu ada filmnya Watchmen juga. Bahkan filmnya Dawn of the Dead yang pernah saat itu dia berkolaborasi dengan James Gunn untuk pertama kalinya dengan franchise horror dan juga penuh dengan berbagai macam adegan brutal, darah, gore yang berlebihan dan juga seperti kayak ala-ala Snyder lah ya, seperti itu. Baru habis itu di tahun 2013 Zack ini menciptakan sebuah universe baru yang bernama DC Extended Universe, yang dimana di semesta DC ini dia membuatkan sebuah plot cerita superhero tapi dengan tonton yang dark dan juga penuh dengan nuansa dewasa. Contoh kayak Man of Steel, BVS, Justice League, dan juga berbagai macam project DCU yang juga mengandung kontroversi dan juga mengandung plot cerita yang agak berat lah ya, seperti itu. Yang dimana ketika Zack itu dan meriliskan berbagai macam film-film ini ya, dari para kritikus, dari para fans, bahkan dari berbagai macam para reviewer yang udah internasional, mereka mengatakan kalau emang dari Zack itu memang itu hanya menargetkan hanya untuk para fans-fans yang udah paham tentang konsep DC. Nah, sementara untuk anak-anak, golongan remaja, bahkan yang masih bocil-bocil juga masih belum bisa mengikuti DC sama sekali. Maka dari itu dari pihak Zack Snyder dan juga WB akhirnya mereka tuh memutuskan untuk mengikuti pasar seperti zaman-zamannya MCU dulu, yang dimana saat itu MCU udah bombastis banget dan juga diikuti oleh ribuan para fans di seluruh dunia. Sampai akhirnya timbullah masalah, ada aktor yang bermasalah lah, dan juga banyak banget project yang bermasalah, dan juga skrip belum kelar, bahkan ada berbagai macam drama dari studio dan juga berbagai macam orang dalamnya. Makanya ya itu udah masa lalu ya, tapi so far sampai sekarang fansnya Snyder itu udah nggak menyerah untuk memaksa dia untuk merilis semua berbagai macam project DCU yang sudah kelar gitu loh. Ada JL2, JL3 yang dimana ini ya juga udah nggak lanjut. Karena apa? Zack itu udah serahkan semuanya kepada James Gunn, yang dimana James Gunn ini merupakan teman dekatnya. Bahkan mereka udah pernah foto bareng. Nih buktinya nih. Ya elah, makanya gue ketika lihat tahu bahwa ada banyak banget fans Thunderbolt nih yang gak suka dengan James Gunn, ayolah, come on, kita akui saja guys, karena James Gunn ini udah berkali-kali sukses menggarap semua film superhero, tapi dengan bumbu nuansa seperti zaman sekarang, tapi juga mengikuti pasar-pasar untuk anak-anak. Contoh deh, GOTG trilogi di MCU dulu. Habis itu Suicide Squad yang tahun 2021, dan juga Peacemaker series, Creature Commandos. 4 project ini mendapatkan ratingnya luar biasa dari segi para fans, kritikus, bahkan reviewer, serta berbagai macam orang-orang awam yang gak mengikuti project superhero ini tapi mereka suka. Nah, itu dia masalahnya. Makanya lagi-lagi ya, untuk mengguide sebuah project itu lebih sukses lagi, mereka harus bisa mengguide para fans-fans lama, fans-fans baru, dan juga para penonton baru untuk mengikuti franchise yang satu ini. Apalagi James Gunn udah pernah mengatakan ketika dia awal-awal untuk membentuk sebuah DC Studio bernama DC Chapter 1 Gods and Monsters di awal tahun 2022 lalu, bahwa dia mengatakan kalau DC yang sekarang ini di era The New Era of DC ini
semua para penonton pasti akan bisa mengikuti semua project-projectnya, karena semua film, bahkan serial live action, animasi, bahkan game sekalipun, semuanya akan saling terhubung satu sama lain dalam sebuah plot cerita utama untuk membangun DC lebih jauh luas lagi cuy. Oke, jadi ya gue ketika sebagai fans melihat semua pengumuman seperti itu James Gunn, gue sangat percaya kalau James Gunn akan bawa kembali DC ke permukaan, dan juga hal ini bisa menyaingi sebelah nih, yaitu Marvel, ya dimana Marvel sekarang tuh udah masuk ke tahapnya multiverse saga untuk menuju kepada soft rebootnya mendatang. Jadi ya ini sebuah opportunity bagus untuk DC agar DC bisa berkembang jauh lebih luas lagi, dan juga nggak membosankan untuk para fans superhero yang untuk menantikan project DC yang satu ini. Wah gokil banget sih. Dan ketika pas aku baca sebuah statement dari para fans Startbot ini ya, jujur kesan pertamaku adalah ini fans lebay banget sih. Lebay banget, lebay selebay-lebaynya. Ayolah guys, coba kamu tonton dulu hasilnya di tanggal 11 Juli tahun 2020 mendatang. Karena apa? Lagi-lagi James Gunn itu akan membuktikan kepada semua para fans bahwa film Superman yang akan ia garap ini sebagai pembukaan DC ini ya akan memuaskan semua para penonton. Karena lagi-lagi cuy, televisi official teasernya, musiknya, cast-castnya, bahkan vibe-nya, editingnya, kamera movementnya, dan juga bagaimana pembentukan sinematografinya seperti apa. Wah itu udah gua bahas semuanya guys di breakdown kita, di video kita, bahkan shorts udah gua bahas semuanya, di live juga udah pernah gua bahas. Intinya adalah gua sebagai fans in Gunn we trust. Gua percaya kepada James Gunn karena gue yakin sih dengan ilmu dia sebagai fans komik, dia akan berusaha untuk mendevelopkan semua plot cerita komik ke dalam film yang dimana itu bisa diikuti oleh para fans-fans baru, fans lama, dan juga para penonton awam yang gak tahu menahu soal Superman yang jauh lebih dalam lagi cuy. Wow gokil banget sih. Yang dimana ya lagi-lagi gue sebagai fans cukup optimis, dan katanya di film ini James Gunn akan memberikan berbagai macam plot yang begitu enteng dan juga begitu relate ke zaman sekarang, yang dimana ada peperangan, kapitalis, serta peran politik, yang dimana hal itu udah diangkat James Gunn semenjak zamannya The Suicide Squad dan juga Peacemaker serta Creature Commandos, yang dimana ini sebuah esensi banget untuk DC yang fokus kepada dunia politik dan juga dunia psikologi. Gokil. Gue suka banget. Tapi kalau mengenai soal statementnya para Starter Cult ini ya, jujur gue udah nggak ngurus. Karena apa, lagi-lagi setelah gue perhatikan dari beberapa macam para fans ini ya, mereka tuh hanya mendukung semua project di Suicide Snyder, padahal yang namanya adalah Snyder Cult. Artinya apa? Artinya mereka tuh harusnya akan mengikuti semua sepak terjangnya Snyder ini dari awal dia berkarir sampai sekarang dong ya. Tapi yang mereka bahas itu cuma DCU doang cuy, yang dimana intinya adalah mereka ini akan berusaha untuk menjatuhkan project Superman ini agar supaya dari pihak Warner Bros ini akan memutuskan untuk lanjutkan kepada projectnya Snyderverse ini ya. Jadi ya ini hanya sebuah statement yang udah nggak diangkat lagi. Karena lagi-lagi para fans Snyder Cult, bahkan para fans Snyder yang hanya mendukung Snyderverse hanya dari DCU doang. Tapi James Gunn langsung angkat suara bahwa dia mengatakan kalau ya udah, gue udah gak urusan sama lu, gue pengen project gue akan berhasil di mata para audiens zaman sekarang, dan dia ingin membuktikan bahwa project ini bisa berhasil untuk para haters, para fans, dan juga para penonton awam yang belum mengikuti Superman sama sekali. Jadi lagi-lagi ini adalah pembuktian awal untuk pertunjukan DC Chapter 1 Gods and Monsters yang akan siap dibuka resmi di tanggal 11 Juli tahun 2020 mendatang sebagai bentuk pembukaan universe superhero yang jauh lebih luas lagi. Gila. Superman is back. Yang dimana kalau udah ada official trailer, teaser, bahkan final trailer ya, seharusnya mereka tuh udah nggak dari situ dong. Tapi mungkin saja di beberapa hari ke depan seperti biasa ya dari pihak Warner Bros ini mungkin aja akan merilis semua berbagai macam TV spotnya atau poster ketiganya atau soundtrack maybe. Well, kita tunggu aja bagaimana hasilnya ya, karena untuk si versi James Gunn ini aku sangat mendukung
penuh. Ini akan menjadi sebuah project DC yang akan bisa menggemparkan semua para fans Superman yang udah lama merindukan dengan zaman-zamannya Christopher Reeve di era tahun 70-an dulu ya. Oke, mantap cuy. Oke, mengenai hal ini, aku sebagai fans DC cukup puas bagaimana promosinya. Dan sekarang mari kita buktikan di filmnya akan siap tayang pada tanggal 11 Juli tahun 2025 mendatang. Oke, semangat ya. Oke, semangat. Woo! Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai statement para fans Thundercold yang gak terima mengenai James Gunn ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.